Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bermuajah bertatap muka pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam, Muhammad Andi Hakim M.Hum, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian kelas 24 yang saya hormati. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan proposal skripsi penelitian kami yang saya beri judul Pembinaan Praktek Keagamaan pada Siswa Kelas 3 MI Asyafi'iyah 01 Kelurahan Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Proposal skripsi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 jurusan PJJ PAI UIN SSC. Baiklah, untuk yang pertama saya mencoba untuk memaparkan latar belakang. Pembentukan sikap dan pembinaan moral terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Semua pengalaman yang dilalui anak semasa kecilnya merupakan unsur terpenting dalam membentuk moral pribadinya. Sehingga masa pendidikan sekolah dasar merupakan kesempatan pertama yang sangat baik untuk membina pribadinya setelah orang tuanya. Untuk menjadikan anak yang baik tidak lepas dari lingkungan yang baik pula. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mendukung terciptanya perwujudan nilai-nilai agama dalam kehidupan, seperti cinta kepada Allah dan segenap ciptaan-ciptaannya, kemandirian serta tanggung jawab, kejujuran dan amanah, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, gotong royong dan kerjasama. Ini semua tidak hanya sebagai tahap pengenalan dan pemahaman saja, namun harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipupuk sedini mungkin. Dari latar belakang tersebut, kita peroleh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembinaan praktek keagamaan pada siswa kelas 3 yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah As-Safiyah 01 Karangdawa. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program pembinaan praktek keagamaan yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah As-Safiyah 01 Karangdawa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pembinaan praktek keagamaan pada siswa kelas 3 MI Asafiyah 01 Karangdawa. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan praktek keagamaan pada siswa kelas 3 MI Asafiyah 01 Karangdawa. Adapun metode penelitiannya adalah yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian di lapangan atau field research dalam pendekatan deskriptif. Yang kedua, objek penelitian. Sebelum penelitian dilaksanakan, maka terlebih dahulu harus ditentukan objek penelitiannya.
Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah yang pertama kepala sekolah, kedua guru kelas, tiga siswa kelas 3 MI Asafiyah 01. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mencatat secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode yang kedua adalah metode interview atau wawancara. Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yang ketiga adalah metode dokumentasi. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai latar belakang dan perkembangan sekolah, struktur, keadaan guru, siswa dan karyawan, serta sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Asafiyah 01 Karangdawa. Yang keempat ada metode analisis data. Sesuai dengan data yang penulis peroleh dan juga berdasarkan sifat penelitian ini, yaitu deskriptif atau pemaparan apa adanya, maka untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Pertama, bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada halaman isi yang terdiri dari bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi pembinaan praktek keagamaan pada siswa yang meliputi pengertian pembinaan, praktek keagamaan, timbulnya jiwa keagamaan pada anak, dasar pembinaan praktek keagamaan, tujuan dan fungsi pembinaan praktek keagamaan, materi pembinaan praktek keagamaan, metode pembinaan praktek keagamaan, dan penilaian pembinaan praktek keagamaan. Bab 3, bab ini berisi gambaran umum tentang MI Asafiyah 01 yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi serta tujuan madrasah, struktur organisasi madrasah, kondisi guru dan karyawan, keadaan siswa, sarana dan prasarana, dan deskriptif pembinaan praktek keagamaan. Bab 4 adalah analisis data tentang pembinaan praktek keagamaan pada siswa kelas 3 MI Asafiyah 01. Bab 5 adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pembinaan praktek keagamaan pada siswa. Pertama ada pengertian pembinaan praktek keagamaan, kedua dasar pembinaan praktek keagamaan, ketiga tujuan dan fungsi pembinaan praktek keagamaan, keempat materi pembinaan praktek keagamaan, 5 metode pembinaan praktek keagamaan, dan 6 penilaian pembinaan praktek keagamaan. Demikian pemaparan proposal skripsi kami, mudah-mudahan dapat diterima. Dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.